Ya nggak terasa ya, sudah menit ke 26 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Dan itu harinya masih tersisa waktu cukup panjang nih malam hari ini di Koja Sastra. Dan saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Pak Agus di Kuripan, terima kasih ya sudah setia mendengarkan siaran Koja Sastra ya. Oke, informasi lain juga disampaikan Ferdian, terima kasih informasinya ya. Dan kawan, membahas mengenai tokoh yang satu ini, Edward Said. Memang kalau kita membaca karya-karya beliau, pemikiran-pemikiran beliau tentang kritik dan lain sebagainya, dahsyat, keren. Saya termasuk orang yang suka dengan pemikiran beliau, karena disitulah kemudian saya menemukan gagasan mengenai iya ya, apa ini ya yang terjadi di dunia hari ini, bahwa kita selalu berada di posisi sebagai bangsa yang inferior, bangsa yang selalu dianggap lebih tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa barat. Padahal kalau kita menggali pengetahuan-pengetahuan kita di masa lalu, di masa lampau, kita nggak kalah, bahkan bisa dibilang kita unggul ya di satu sisi ya. Dan itu yang kadang-kala kita lupa. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Edward Said, bahwa ketika suatu bangsa tidak bisa menceritakan tentang bangsanya, itu adalah sesuatu yang fatal banget. Kenapa? Artinya kita tidak pernah berada di dalam deret hitungan yang penting. Gitu dia. Dan memang kalau sekarang ini agaknya sih memang ya, kita sedikit punya kemampuan atau ya punya kapasitas untuk itu berbicara di di arena global gitu ya. Nah, Pekalongan salah satu yang termasuk ikut andil di situ. Nah, di dalamnya adalah kenapa kemudian ada warisan budaya gitu kan di UNESCO. Tapi persoalannya adalah sejauh mana masyarakat kita sendiri juga memahami tentang itu. Nah, bukan kemudian menjadi euforia belaka, sekadar mengulang memori ketika penghargaan itu diberikan gitu ya. Nah, enggak. Ini harus menjadi PR bersama untuk kita yang ada di Pekalongan ini khususnya. Ya paling tidak kita menunjukkan bahwa kita memang punya kedaulatan, kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Barat, dan mereka harus belajar kepada kita, bukan kita belajar pada mereka. Kita tidak selamanya harus mengekor saja kepada mereka, dan itu yang diinginkan oleh Edward Said. Keren. Ya, seperti ya ketika pembicaraan itu ya dengan Arafat itu keren. Tapi lambat laun ya, ternyata kedekatan antara Arafat dengan Said tiba-tiba menjadi berubah. Segalanya berubah ketika perjanjian Oslo ditandatangani dalam Titi Mongso 1993. Nah, kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa kemudian berubah? Karena perjanjian itu dirancang secara rahasia antara pejabat PLO dan Israel, dan disebutkan oleh Brennan sebagai perdamaian tanpa keadilan. Jadi damai aja, tapi nggak jelas-jelasan dulu nih, nggak main hitung-hitungan dulu nih. Berapa kerugian yang sudah diterima oleh Palestina itu nggak dihitung-hitung lagi. Nah, Said menolak menandatangani euforia diplomatik yang melanda dunia kala itu. Dia melihat perjanjian Oslo bukan solusi, melainkan jebakan. Palestina memang diakui, tetapi hanya sebagai entitas administratif yang tunduk pada kontrol Israel. Nah, dalam pandangan Said, Oslo mengubah revolusi menjadi birokrasi, dan ia mendedah
tidak ada kemerdekaan sejati jika keadilan diserahkan pada kompromi politik. Ini perlu digarisbawahi ini ya. Kayaknya ini menjadi sesuatu yang penting juga nih bagi kita. Tidak ada kemerdekaan yang sejati jika keadilan diserahkan pada kompromi politik. Nah, perlu direnungkan nih kalimat ini. Kita bener gak sih sudah memiliki kemerdekaan sejati? Kalau bangsa oke, tapi sebagai entitas individu Anda dan bagaimana kemudian kemerdekaan sejati itu terwujud? Bener gak terwujud? Keren nih kalimat ini. Jadi keinget ya obrolan kemarin dengan salah satu kolega saya, Ketua KPU Mas Fajar, yang menyoal tentang klientisme ya, klientisme ya, praktik klientisme. Ya pokoknya itu. Apakah ini adalah sebuah keadilan klientisme ini atau justru kompromi? Oke deh. Nah, pandangan ini membuat Said kehilangan banyak teman. Sebagian menuduhnya idealis, bahkan dianggap sinis. Walakin waktu membuktikan kalau kecemasannya akhirnya benar adanya. 2 dekade setelah Oslo, Palestina masih terpecah. Wilayahnya terkurung dan rakyatnya hidup di bawah pendudukan yang semakin sistematis. Said tidak melihat dirinya sebagai nabi. Ia hanya menolak untuk menipu diri sendiri. Ia tahu bahwa perdamaian yang lahir dari ketidaksetaraan tidak akan pernah bertahan lama. Dan di balik sikap politiknya yang keras itu, ada sisi personal yang lembut. Apakah itu? Selembut apakah? Nah, saya akan berbagi kepada Anda dan silakan Anda yang ingin bergabung di 08554 200912. Bisa bergabung di sini ya. Aduh, Pak Hairudin di Paradesa. Waduh, sayang sekali ulasannya di akhir turnamen. Tadi ya itu. Oh, yang sore tadi ya. Oke. Terima kasih ya, Pak Hairudin. Oke, saya akan hadirkan lagi satu lagu dari ini, Sujiwo Tejo. Oh Rama, oh Sinta. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra.